Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kalau bohlam lampu di kamar kamu, terus yogurt yang ada di kulkas, sama mobil di jalanan, itu semua punya satu rahasia yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar sains yang luar biasa yang sebenarnya tersembunyi di balik benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Dan kita bakal lihat gimana semua itu nyambung banget sama nasib planet kita. Jawabannya sebenarnya simpel. Mereka semua itu hasil dari pemahaman kita tentang gimana energi dan kehidupan bekerja di level yang paling dasar. Mulai dari elektron yang bikin lampu nyala, sampai mikroba yang bikin makanan jadi enak, kita bakal telusuri benang merah sains yang ternyata nyambungin ketiganya. Oke, kita mulai perjalanan sains ini dari tempat yang paling kita kenal ya, rumah kita sendiri. Siap-siap kaget ya, karena ternyata banyak banget keajaiban ilmiah yang terjadi di tempat kamu sikat gigi atau bikin sarapan pagi. Di dunia sekarang ini, listrik itu udah kayak jantungnya peradaban kita kan? Tapi sadar nggak, setiap kali kita nekan tombol sakelar, kita itu lagi bikin sebuah pilihan. Dan pilihan kecil ini kalau dikaliin miliaran kali sama semua orang di dunia, wah kekuatannya itu bisa membentuk masa depan iklim planet kita loh. Coba bayangin, ada dua pelari ya. Bohlam pijar yang lama itu kayak sprinter, yang energinya boros banget. Dia lari kencang tapi cepet capek dan banyak energi yang kebuang jadi panas. Nah kalau lampu LED, dia ini pelari maraton yang efisien banget. Hampir semua energinya jadi cahaya. Makanya cuma dengan ganti lampu aja di rumah, kita bisa hemat energi luar biasa. Oke, sekarang kita geser dikit ya. Dari fisika energi, kita pindah ke biologi yang ada di dapur kita. Tanpa kita sadari, dapur kita itu sebenarnya laboratorium bioteknologi mini loh. Tempat organisme-organisme super kecil kerja keras buat kita setiap hari. Nah, coba lihat deh para pahlawan super kecil ini. Kita sering nyebutnya bioteknologi konvensional. Soalnya manusia udah ngerjain mereka selama ribuan tahun. Ada jamur rhizopus yang kayak menenun benang-benang halus buat ngikat kedelai jadi tempe. Terus ada bakteri lactobacillus yang mengubah gula susu jadi asam laktat yang bikin yogurt rasanya khas. Ini tuh pabrik makanan alami yang kerja non-stop. Tadi kita udah lihat gimana makhluk hidup super kecil bisa mengubah makanan kita. Sekarang, yuk kita nyelam lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih yang ngebangun si mikroba itu sendiri? Apa yang ngebangun semuanya? Jawabannya ada di dunia partikel subatomik yang sama sekali nggak kelihatan. Nah, ini dia nih, unit bangunan paling dasar dari segala sesuatu. Atom. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, bahkan diri kita sendiri, semuanya itu tersusun dari triliunan partikel super kecil ini. Walaupun atom itu unit dasar, dia itu bukan gumpalan padat gitu aja. Di dalamnya tuh ada tarian partikel yang rumit banget. Coba kita intip ke pusatnya, atau intinya, di mana kita bakal nemuin dua pemain utama. Pemain pertama adalah proton, yang punya muatan positif. Jumlah proton inilah yang nentuin atom itu jenisnya apa. Apakah dia hidrogen, oksigen, atau emas. Proton itu kayak KTP-nya sebuah atom. Di sebelah proton, ada temannya yang netral, namanya neutron. Dia nggak punya muatan, tapi perannya penting banget. Dia itu kayak lem yang bikin inti atom tetap utuh, nggak pecah berantakan gara-gara proton yang saling tolak. Dan yang ngelilingin inti ini ada awan elektron yang lincah dan muatannya negatif. Nah, elektron-elektron inilah yang berinteraksi sama atom lain, bisa saling berbagi atau bahkan mencuri satu sama lain. Tarian elektron inilah yang kita sebut ikatan kimia, yang nyatuin segalanya, dari molekul air sampai DNA kamu. Oke, setelah dari dunia super kecil, kita naik lagi ke skala yang bisa kita rasain di bawah kaki kita. Kita sering banget kan nganggap tanah itu cuma kotoran biasa, tapi seperti kutipan ini bilang, tanah itu sebenarnya kota metropolis yang super sibuk penuh dengan kehidupan. Para penghuni tanah ini itu ibaratnya insinyur ekosistem planet kita. Mereka itu tim daur ulang yang ngubahin daun-daun mati jadi nutrisi buat kehidupan baru. Mereka juga para penggali terowongan, kayak cacing, yang bikin tanah tetap bisa bernafas. Dan mereka juga tim pemurni, yang menetralisir polutan dan ngejaga bumi kita tetap sehat dari bawah. Oke, kita udah jalan-jalan dari dunia elektron di rumah sampai ke ekosistem di bawah tanah. Sekarang, saatnya kita sambungin semua pemahaman ini ke gambaran yang lebih besar. Gimana kita pakai sains buat ngejawab tantangan terbesar planet kita? Pemanasan global itu tantangan yang udah mendesak banget. Tapi, sains itu nggak cuma nunjukin masalahnya, sains juga ngasih solusinya. Prinsip-prinsip yang sama yang ngejelasin cara kerja lampu dan bakteri, sekarang lagi dipakai buat ngerancang masa depan yang lebih baik. Dan ini yang paling penting, kita nggak nunggu solusi ajaib turun dari langit. Teknologi buat ngatasin ini tuh udah ada, di sini, sekarang. Yuk kita lihat 3 contoh keren gimana sains lagi beraksi buat ngelindungin rumah kita bersama.
Pertama, panel surya. Ini manfaatin efek fotolistrik, di mana partikel cahaya matahari ngelepasin elektron buat ngasilin listrik bersih. Ini keajaiban fisika kuantum loh. Kedua, kendaraan listrik. Ini gantiin mesin pembakaran sama motor super efisien yang ditenagai baterai canggih, hasil dari inovasi ilmu kimia. Dan ketiga, biopori. Sebuah lubang resapan simpel yang pakai kekuatan organisme tanah buat nyerap air hujan sekaligus bikin kompos alami. Keren kan? Solusi yang terinspirasi langsung dari biologi. Jadi, kita udah menempuh perjalanan dari atom ke galaksi mikroba di dapur, dan akhirnya ke teknologi yang ngejaga bumi. Sains itu bukan cuma ada di laboratorium, teman-teman. Sains ada di saklar lampu kamu, di makanan kamu, dan di setiap pilihan yang kamu buat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu sains? Tapi, pengetahuan ini mau aku pakai buat apa? Terima kasih sudah ikut menjelajah bareng hari ini.